Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPSRI kemarin tanggal 1 Februari 2024 telah merilis angka inflasi nasional Januari 2024 itu sebesar 0,04%. Artinya selama bulan Januari 2024 secara nasional terjadi inflasi sebesar 0,04%. Sedangkan inflasi untuk tahun ke tahun atau year on year itu sebesar 2,57%. Artinya selama setahun ke belakang atau 12 bulan ke belakang, yaitu dari Februari 2023 sampai Januari 2024 itu terjadi kenaikan harga sebesar 2,57%. Yang menarik daripada rilis kemarin adalah bahwa penghitungan inflasi Januari 2024 itu telah menggunakan tahun dasar yang baru, yaitu tahun dasar 2022. Seperti kita ketahui bahwa inflasi itu adalah perubahan relatif dari indeks harga konsumen, di mana indeks harga konsumen menggunakan rumus daripada indeks list price yang dimodifikasi, yang intinya adalah bahwa indeks harga pada bulan KN itu merupakan perbandingan antara nilai konsumsi pada bulan KN dibandingkan terhadap nilai konsumsi pada tahun tertentu yang dijadikan dasar atau pembagi. Nah, yang terakhir adalah bahwa untuk inflasi mulai Januari 2024 itu nilai konsumsi Januari 2024 dibandingkan dengan nilai konsumsi pada tahun 2022. Intinya seperti itu. Nah, tentunya di sini nilai konsumsi daripada tahun 2022 itu diperolehnya dari mana begitu, yaitu dari survei biaya hidup tahun 2022. Seperti kita ketahui bahwa sebetulnya kan besaran inflasi itu kan dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu perubahan harganya dan juga bobot dari masing-masing komoditas. Jadi dua komponen tersebutlah yang mempengaruhi besaran daripada besarnya angka inflasi. Sebagai contoh adalah tentunya akan berbeda apabila misalnya terjadi kenaikan harga beras pada Januari 2024 sebesar 5%, itu akan memberikan andil inflasi yang berbeda apabila misalnya bobot daripada beras berdasarkan tahun dasar yang lama misalnya 3%, tentunya akan berbeda pengaruhnya misalnya dengan tahun dasar yang baru bobotnya menjadi 3,2%, misalnya seperti itu. Contoh, misal tentunya akan memberikan dampak inflasi yang berbeda seperti itu. Jadi tentunya ini inflasi ini selain dipengaruhi oleh besarnya perubahan harga, tentunya dipengaruhi oleh perubahan daripada bobot dari masing-masing komoditas begitu. Nah, berdasarkan daripada hasil survei biaya hidup tahun 2022, maka penghitungan daripada inflasi Januari 2024 itu didasarkan kepada yang tadinya 90 kabupaten kota dengan tahun dasar 2018 itu sekarang menjadi 150 kabupaten kota hasil survei biaya hidup tahun 2022. Tentunya dengan bertambahnya cakupan daripada
kabupaten kota ini tentunya akan menjadi lebih representatif apabila kita menggunakan tahun dasar yang baru dibandingkan dengan tahun dasar yang lama. Adapun untuk cakupan paket komoditas itu terjadi perubahan dari hasil SBH 2018 sebanyak 835 komoditas menjadi 847 komoditas pada tahun 2022 atau hasil SBH 2022. Tentunya hasil daripada perbedaan ini tidak serta-merta bahwa variasi daripada komoditas itu bertambah sebanyak 12 komoditas yang baru terhadap dengan ditambah dari komoditas yang lama. Tidak seperti itu, bahwa dari 847 komoditas itu tentunya ada yang sama dengan paket komoditas yang lama dari 835. Bisa jadi mungkin ada yang 600 komoditas yang sama atau berapa begitu, tentunya BPS di sini punya datanya. Dan sebagian lagi tentunya adalah komoditas yang baru begitu. Nah, tentunya di sini dari 847 komoditas ada yang sama dengan komoditas yang lama atau dengan hasil SBH yang lama, ada yang baru, dan juga ada yang untuk paket komoditas tahun SBH 2022 yang tidak lagi muncul atau terpilih sebagai paket komoditas 2022 yang disebabkan pertama tentunya bisa jadi bahwa komoditas yang dulu masuk di paket komoditas SBH 2018 itu sudah hilang atau tidak lagi dikonsumsi oleh rumah tangga, sehingga tentunya tidak akan muncul di paket komoditas yang baru. Yang kedua adalah bisa saja bahwa paket komoditas tersebut tetap dikonsumsi, artinya komoditas yang masuk dalam SBH 2018 tetap ada atau dikonsumsi di tahun 2022, namun bobot dari komoditas tersebut sangat kecil pengaruhnya terhadap total konsumsi, sehingga tidak masuk ke dalam paket komoditas. Nah, tentunya dengan cakupan yang baru sebanyak 150 kabupaten kota yang sebelumnya 90 kabupaten kota, tentunya ini menjadi lebih representatif ya, apalagi tentunya dari 150 kabupaten kota ini yang dicakup selain daerah urban itu juga dicakup daerah rural atau daerah pedesaan, di mana sebelumnya kalau 90 kabupaten kota itu yang daripada sampel SBH yang dicakup itu hanya daerah urban saja atau daerah perkotaan. Sedangkan untuk yang 150 kabupaten kota yang tahun dasar yang baru ini itu selain rumah tangga yang dicakup di daerah urban atau daerah perkotaan, itu juga SBH juga mencakup rumah tangga yang berada di daerah rural atau pedesaan, sehingga tentunya angka inflasi yang dihasilkan pada Januari 2024 itu tentunya menjadi lebih bagus ya. Pertama dari sisi cakupan kabupaten kota itu bertambah dari 90 kabupaten kota menjadi 150 kabupaten kota, dan juga cakupan daripada daerah urban dan rural, di mana untuk yang tahun dasar lama itu hanya mencakup daerah urban, sedangkan untuk 150 kabupaten kota ini sudah mencakup daerah rural. Jadi pola konsumsi yang digambarkan di hasil SBH tahun 2022 itu sudah mewakili baik itu daerah urban maupun di daerah rural. Sedangkan kalau di tahun 2018 kan pola konsumsi yang dihasilkan adalah pola konsumsi yang menggambarkan hanya daerah urban saja atau daerah perkotaan saja. Sedangkan untuk yang 150 kabupaten kota itu menggambarkan pola konsumsi daripada daerah urban atau perkotaan dan juga daerah rural, daerah pedesaan. Nah, tentunya hasil daripada inflasi
Januari 2024 lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya dibandingkan kalau kita menggunakan tahun dasar yang lama begitu. Karena tentunya selain paket komoditasnya lebih update, lebih terbarukan begitu, yang seperti sudah dijelaskan oleh Kepala BPS RI bahwa ada penambahan komoditas baru seperti ada masker, ada sanitizer begitu. Itu juga bahwa bobot atau penimbang daripada komoditas baru tersebut juga sudah menggambarkan keadaan yang lebih up to date, yaitu keadaan tahun 2022 dibandingkan kalau kita menggunakan tahun dasar yang lama. Itu pola konsumsinya adalah pola konsumsi hasil dari survei biaya hidup tahun 2018. Jadi tentunya hasil daripada rilis kemarin oleh BPS RI kita sambut dengan baik, bahwa inflasi yang dimulai Januari 2024 itu serentak di Indonesia ya, yang mencakup 150 kabupaten kota, itu semuanya sudah menggunakan tahun dasar yang baru, yaitu tahun dasar 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.